Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Allah telah memilih kita. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami ingin belajar firman-Mu, bahwa Engkau telah memanggil kami menjadi umat-Mu, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat menyadari dan memahami betapa mengasihinya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah telah memilih kita. Saat kita membaca firman Allah, betapa jelas terlihat bahwa umatnya menjadi aneh dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekitar mereka. Posisi kita menarik dan menakutkan. Hidup hari-hari terakhir. Betapa pentingnya kita meniru teladan Kristus dan hidup mengikuti jejaknya. Pendapat dan kebijaksanaan manusia tidak boleh membimbing atau mengatur kita. Mereka selalu menjauhi salib. Para hamba Kristus tidak memiliki rumah maupun harta mereka di sini. Seandainya mereka semua dapat memahami bahwa hanya karena perlindungan Allah kita dapat diizinkan untuk tinggal dalam damai sejahtera dan aman di antara musuh kita. Bukan hak istimewa kita untuk mengklaim batuan khusus dari dunia. Kita harus setuju untuk menjadi miskin dan dibenci di antara manusia sampai peperangan selesai dan kemenangan dicapai. Anggota Kristus dipanggil untuk keluar dan terpisah dari persahabatan dan roh dunia. Kekuatan dan kuasa mereka terletak pada pemilihan dan penerimaan Allah. Sama seperti Kristus di dunia, begitu pula para pengikutnya. Orang percaya adalah anak-anak Allah dan ahli waris bersama Kristus, dan kerajaan dan kekuasaan adalah milik mereka. Dunia tidak memahami karakter dan panggilan suci mereka. Mereka tidak menganggap penting pengangkatan mereka ke dalam keluarga Allah. Persatuan dan persekutuan mereka dengan Bapa dan Putra tidak nyata. Dan sementara dunia melihat penghinaan dan celaan mereka, dan mereka tidak tampak seperti orang dunia, maka orang dunia berpikir akan menjadi apa mereka nantinya. Mereka adalah orang asing. Dunia tidak mengenal mereka dan tidak menghargai motif yang menggerakkan mereka. Testimonies jilid 1 halaman 286 dan 287. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya. Tuhan telah memilih kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana posisi kita dalam dunia ini sangat menakutkan. Karena kita harus mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Namun dunia tidak melihat itu sebagai suatu keharusan dan menganggapnya adalah sebagai suatu kehinaan. Karena dunia menjauhi Yesus Kristus. Dunia tidak mengenal Yesus Kristus. Dan kita harus memahami bahwa karena Tuhanlah kita dapat hidup dengan keadaan yang damai, keadaan yang baik.
Walaupun kita melihat bahwa bisa jadi kita dibenci oleh dunia, kita menjadi miskin oleh karena mengikut Yesus Kristus. Tetapi itulah yang dilihat oleh dunia, melihat kita miskin, melihat kita tidak memiliki apa-apa. Padahal kita adalah pewaris daripada kerajaan surga. Kita pemilik daripada kerajaan surga. Tetapi dunia tidak mengetahui itu. Walaupun kita di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang hina, tercela, tapi kita harus yakin bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan memilih kita supaya kita dapat mewarisi kerajaan surga. Walaupun dunia membenci kita, walaupun dunia tidak menyukai kita, kita harus tetap memegang kepada Yesus Kristus, kepada salibnya yang telah menyelamatkan kita. Kiranya pada pagi hari ini kita merenungkan bahwa Tuhan telah menjadikan saya dan saudara umatnya, umat yang Dia pilih sendiri. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu, bahwa Engkau telah memilih kami menjadi bangsa-Mu, menjadi umat yang Kau persiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau telah memanggil kami keluar daripada kegelapan menuju kepada terang. Kami paham ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami yang memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan dianggap hina oleh dunia, dianggap miskin oleh dunia. Tapi kami percaya bahwa pada saat kami tetap memilih Engkau, kami akan mendapatkan upah yang besar. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.